Ketika saya mau testing produk, itu berapa sih budget yang dibutuhkan gitu? Ataupun ketika mau testing ads nih, berapa sih budget yang harus disiapkan gitu? Sebenarnya semakin besar budget iklan, itu akan semakin bagus. Karena apa? Karena dengan semakin banyak budget iklan yang teman-teman keluarkan, itu akan menjangkau customer lebih banyak. Misalkan kalau teman-teman itu ngiklan di cuma 100.000 gitu, karena di 100.000 pun itu teman-teman sudah bisa mulai ngiklan dan mendapat audiens. Tapi jika teman-teman itu ngiklan di 100.000, mungkin itu cuma dapat 100.000 audiens, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu ngiklan sejuta, misalkan gitu ya, sejuta, itu bisa saja teman-teman mendapatkan 1 juta audiens yang melihat iklan teman-teman. Nah, itu makanya semakin besar budget iklan itu akan semakin bagus. Tapi kalau misalkan budget iklannya terbatas, teman-teman misalkan cuma punya 100-200 ribu untuk testing, it's okay gitu, karena itu bisa dilakukan. Tapi dengan catatan, ketika teman-teman iklan di budget yang terbatas, jangkauan iklan teman-teman pun harus lebih dibatasi lagi, jangan terlalu luas juga gitu kan, itu nggak make sense. Jadi kalau teman-teman misalkan cuma iklan 100 atau 200 ribu, itu teman-teman jangkauannya lebih dipersempit lagi agar iklan yang didapatkan itu lebih maksimal. Misalkan kalau teman-teman itu ngiklannya di targetingnya itu cuma radius kurang dari 10 km. Dengan seperti itu iklan 100.000 atau 200.000 pun itu masih make sense gitu. Tidak misalkan iklan 100.000 tapi teman-teman targetingnya seluruh Indonesia gitu kan, itu nggak masuk akal juga gitu kan. Dapat penjualan sih mungkin dapat penjualan, tapi angka dari orang-orang yang tertarik dengan penawaran teman-teman itu akan menjadi sedikit itu. Nah, jika teman-teman budgetnya terbatas, itu juga saya sarankan untuk menggunakan budgeting teknik yang ABO ya, yang Ad-Set Budget Optimization. Jadi teman-teman bisa setting di per ads-nya itu misalkan 100.000 dari 2 ads saja gitu. Itu teman-teman bisa melakukan testing di situ. Jadi ketika teman-teman melakukan testing, teman-teman bisa tahu nih si adset A atau adset B yang winning mana gitu, ataupun yang bagus yang mana, ataupun jelek semuanya juga teman-teman bisa langsung cut si AdSense-nya, si adset-nya juga gitu, teman-teman bisa langsung cut kalau misalkan performa dari si iklannya itu tidak sesuai KPI. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu pakai yang CBO, yang Campaign Budget Optimization, nah teman-teman itu walaupun iklannya misalkan yang satu bagus, yang satu jelek, nah itu teman-teman nggak bisa mematikan salah satunya, teman-teman harus matikan di level campaign-nya. Jadi ketika teman-teman matikan level campaign-nya, iklan di campaign-nya itu, si 2 adset itu akan mati dua-duanya gitu, akan nggak running lagi. Tapi kalau di ABO, di adset budget optimization, nah itu teman-teman bisa mematikan salah satu adset yang mungkin tidak winning. Nah itu kan akan menyelamatkan uang teman-teman gitu kan. Nah itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang pentingnya itu adalah alokasi budget iklannya itu seperti apa. Misalkan teman-teman itu punya budget 1 juta nih, nah itu teman-teman itu bisa alokasikan 50%-nya itu untuk awareness, 30%-nya itu untuk hard selling, atau teman-teman bisa soft selling, hard selling itu sama aja. Nah itu lalu yang 20%-nya itu teman-teman bisa retargeting kembali. Ini maksudnya seperti apa? Nah, di 50%-nya ini, misalkan di budget 1 juta, teman-teman itu dapat 500.000 kan untuk awareness. Nah, ini teman-teman awareness-nya ini bisa lakukan dengan KOL atau dengan influencer lokal untuk menggunakan untuk menggunakan produk atau jasa teman-teman gitu. Nanti ketika mereka gunakan, mereka kan akan memberikan review. Nah itu dengan review itu teman-teman sudah mendapatkan awareness. Nanti kan si followersnya si KOL atau influencer itu kan melihat produk Anda, wah ternyata ini produk yang mungkin bagi followers si KOL itu bagus gitu, sehingga mereka visit ke profile, ke Instagram atau ke bisnis teman-teman gitu, bisa websitenya, bisa Instagramnya, sosial medianya, dan lain-lain. Si followers yang tertarik dari KOL-nya itu akan visit ke profile Anda. Ataupun kalau misalkan teman-teman nggak pakai KOL atau nggak pakai influencer, teman-teman bisa bikin video sendiri lalu iklankan dengan brand awareness, di mana brand awareness itu bisa jadi si
banyak audiens yang tertarik dengan iklan Anda itu akan mengklik iklan Anda dan profile visit ke sosial media Anda gitu. Nah, itu dari sisi awareness-nya, teman-teman bisa cari gimana caranya teman-teman meningkatkan awareness dari produk dan bisnisnya. Lalu kemudian teman-teman di 30%-nya itu bisa iklan hard selling, gimana orang-orang yang pernah engage dengan sosial media atau website teman-teman itu, teman-teman jual produk lah di situ, teman-teman tawarkan produk di situ, teman-teman bikin penawarannya, teman-teman bikin promonya, atau teman-teman bikin copywriting secara lengkap, teman-teman bisa tawarkan di situ, lalu teman-teman iklankan dari si orang-orang yang pernah profile visit ke bisnis teman-teman. Itu teman-teman bisa jualan di situ. Lalu yang di 20%-nya atau di 200 ribunya, itu teman-teman bisa menggunakannya dengan retargeting. Di mana retargeting ini teman-teman bisa menggunakan lookalike audience, atau bisa juga dengan custom audience yang pernah engage sebelumnya di penjualan yang pertama nih kan teman-teman di iklan di stage yang kedua itu yang duit 300 ribunya itu kan teman-teman gunakan untuk iklan juga kan. Nah itu nanti ketika orang-orang yang sudah tertarik tapi belum beli, teman-teman bisa retargeting lagi orang-orang yang seperti itu, baik di lookalike audience, baik di custom audience, ataupun teman-teman bisa follow up kembali. Nah itu di budget 200 ribu itu teman-teman bisa lakukan seperti itu. Nah jadi teman-teman itu harus bisa mencari alokasi terbaik itu seperti apa gitu. Itu kan hanya contoh saja. Kalau saya biasanya pakai metrik seperti itu 50 30 20, di mana 50-nya itu awareness dulu kita lakuin dulu biar orang-orang itu tahu akan produk kita, lalu di 30%-nya itu kita baru mulai jualan produk gitu kan, orang-orang yang pernah engage kita tawarkan produk yang dijual gitu. Lalu dengan 20%-nya kita retargeting lagi orang-orang yang sudah tertarik, misalkan FB chart ataupun initiate checkout, itu kita targeting lagi agar orang-orang yang sudah tertarik itu menjadi beli. Tapi dengan syarat di retargeting ini kita membuat konten iklan yang berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi konten iklan yang fresh. Jadi kita merefresh kembali ingatan orang-orang yang pernah engage itu dengan penawaran yang baru, yang tentunya lebih menjanjikan daripada penawaran yang sebelumnya, itu agar terjadi closing. Walaupun secara margin mungkin kalau teman-teman main di diskon atau promo itu akan berkurang gitu. Nah itu tips dari saya. Kalau ditanya budgetnya berapa, itu terserah teman-teman, semampunya teman-teman untuk testing produk. Sebenarnya di 100 ribu pun sudah bisa running ads, tapi dengan catatan teman-teman harus tahu alokasi budgetnya itu untuk apa aja gitu. Jadi teman-teman bisa jabarkan dulu sekiannya. Nah itu alasan kenapa teman-teman harus punya plan yang jelas ketika beriklan. Nah itu semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.